Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Jombang, Ibu Sri Sudarsi SPDSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Jombang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita mulai kegiatan ini, yang pertama saya akan perkenalkan dulu. Dalam kegiatan guru penggerak ini saya didampingi oleh 2 orang, yaitu yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Anugroho, dan yang kedua pengajar praktik saya adalah Sri Juwiningsih yang kemarin sudah datang ke SD kita ini, dan saya sendiri Yuniarni, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Grobogan. Sebelum kita mulai, di sini ada pertanyaan tematik. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju ya. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak nih Bapak Ibu? Tidak. Untuk yang lain bagaimana? Setuju. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana ini Bapak Ibu, setuju apa tidak? Setuju. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana ini Bapak Ibu ini? Setuju. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, nanti ada beberapa, dan nanti sudah setelah beberapa slide ada keterangannya, nanti akan menjawab semua pertanyaan yang ada di depan ini. Pada siang hari ini saya akan mendesiminasikan, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif sendiri itu ada yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5, posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Di sini Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang yang dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Guru mengontrol murid. Sebenarnya di sini guru tidak mengontrol murid, ya, tetapi yang bisa mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri, murid kita sendiri. Bukan kita sebagai guru mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi realitanya tadi, posisi kontrol dari seorang anak atau murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol diri orang lain. Seperti kita contohnya saat kita mendidik anak didik kita memberikan arahan kepada anak didik kita untuk misalkan setiap hari Senin anak-anak disuruh memakai pakaian seragam yang komplit dan memakai topi, sepatu ikat pinggang. Tetapi kalau kita hanya melaksanakannya, murid tidak melakukannya sendiri sesuai dengan hatinya sendiri, itu kita tidak bisa mengontrol murid tadi. Karena apa? Posisi kontrol seorang anak atau murid itu berada pada dirinya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol orang lain. Di sini ada teori motivasi. Motivasi perilaku manusia yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan tadi ada murid kita yang datangnya terlambat karena takut dihukum, ya, anak-anak itu pasti datangnya lebih awal karena ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada lagi contoh siswa kita belajar mengerjakan soal-soal, bisa mengerjakan soal, bisa menjawab dengan tepat, akan diberikan hadiah. Nah, ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini ada hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman, kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan kalau penghargaan hanya efektif dalam jangka waktu pendek, menimbulkan motivasi ekstrinsik, dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di sini hukuman bisa bersifat satu arah dan menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Contohnya pada waktu mungkin saat ini pada guru-guru zaman dulu ya Bapak Ibu, misalkan ada murid kita yang melakukan kesalahan, itu bisa dihukum, disuruh maju ke depan untuk berdiri dengan satu kaki. Nah, ini adalah
bersifat sabaran menyakiti murid baik secara fisik maupun psikis. Pasti anak yang kita hukum tadi itu akan teringat terus sampai dia dewasa. Dulu saya itu dihukum, misalkan dulu saya dihukum bunyi disuruh berdiri, itu akan teringat terus, ya. Jadi sini penghargaan, anak bisa diberikan hadiah. Kalau kita memberikan iming-iming, memberikan hadiah, memberikan sesuatu pada anak, itu juga hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi anak. Nanti anak kalau mendapatkan sesuatu dengan nilai, misalkan nanti saya dapat nilai yang bagus, saya akan dikasih hadiah oleh bapak ibu guru. Tetapi saat anak tersebut mendapatkan sesuatu ternyata tidak dikasih hadiah, anak tersebut akan kecewa. Karena apa? Karena apa? Sudah menjadi apa, Bapak Ibu? Iya, karena sudah menjadi ketergantungan tadi. Dan makanya dari itu penghargaan itu dapat menimbulkan ketergantungan dan hanya efektif dengan jangka waktu yang sangat pendek. Nah, di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sehingga menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan pemberian hukuman atau penghargaan tidak akan menumbuhkan sebuah kesadaran dari dalam diri murid untuk meyakini dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, menurut Alfie, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu menghukum. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk murid ini, Bapak Ibu? Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah kita itu masih boleh memberikan penghargaan untuk murid? Kalau menurut Bu Desi, tidak. Mungkin ada teman lain yang pendapatnya berbeda, mungkin Pak Denang. Apakah kita itu masih bisa memberikan penghargaan untuk murid? Boleh. Menurut Pak Denang boleh. Alasannya itu apa, Pak Denang? Penghargaan itu dapat diberikan, tetapi bukan dalam bentuk barang, mungkin dengan tangan atau dengan hadiah. Iya. Sangat benar sekali ya. Apakah kita masih boleh memberikan penghargaan untuk muridnya? Yaitu kita masih boleh memberikan penghargaan kepada murid, tetapi penghargaan itu tidak berupa barang ya, tetapi penghargaan itu bisa berupa tadi Pak Denang tepuk tangan ya, karena apa? Dengan memberikan aplaus atau tepuk tangan itu akan memberikan motivasi kepada anak didik kita. Nah, di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri dukungan secara khusus.
beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid itu dengan cara bergantian, tidak muridnya itu saja, tapi dalam satu kelas kita bisa muridnya kita diganti berganti-ganti ya, antara murid satu dengan murid yang lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan kemudian fokus pada proses. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa menjawab di sini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jawabannya apa ini? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apa? Hukuman. Nah, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman ini Bapak Ibu? Apa Bu Mami? Oh, menurut Bu Mami konsekuensi ya. Sekarang kita lanjutkan, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Apa Bu Dewi? Hukuman. Kalau menurut Pak Silo bagaimana ini? Konsekuensi apa hukuman ini Pak? Oh, kalau menurut Pak Silo itu adalah hukuman. Mari kita lihat jawabannya ya. Tadi soal yang pertama sudah terjawab ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu adalah hukuman. Yang kedua tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, tadi apa? Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, tadi apa? Konsekuensi apa hukuman? Oh, tadi Bu Mami jawabannya konsekuensi. Betul, ini jawabannya apa ya? Nah, jawabannya adalah ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi Pak Silo jawabannya apa? Hukuman. Yang benar adalah apa? Konsekuensi. Ya. Kenapa di sini konsekuensi ya? Karena di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sini konsekuensinya adalah karena dalam pelajaran PJOK kita bisa mengajak murid-murid kita kalau olahraga ya Pak Silang ya. Nah, itu adalah sebagai konsekuensinya. Berbeda kalau di pelajaran yang lain itu bisa masuk ke dalam hukuman. Nah, di sini perbedaannya ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya contohnya tadi kalau kita menghukum anak murid kita tadi, itu akan menyakitkan ya. Contohnya tidak mengerjakan PR, disuruh lari.
itu adalah hukuman. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini menyakitkan bagi anak didik kita. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya tadi ya, kalau kita menghukum anak itu akan teringat terus bapak ibu guru yang pernah menghukumnya. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak akan membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu akan ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Di sini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, ya, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Di sini tadi ada perasaan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Restitusinya tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini identitasnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah bersifat negatif, konsekuensi itu bersifat netral, dan restitusi itu bersifat positif. Karena apa? Di sini hukuman murid atau anak akan membenci peraturan. Tapi kalau konsekuensi tadi netral ya, murid atau anak akan menghormati peraturan tersebut. Kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, sehingga apa menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini dari restitusinya. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi.
Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri dari restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada yang pertama posisi kontrolnya, yaitu ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau sebagai teman, posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada di sini pada peraturan konsekuensi. Yang terakhir adalah sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mendukung murid agar dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, di sini ada beberapa video ya, dalam 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini. Posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, di sini sebagai posisi penghukum. Mari kita amati videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Untuk tadi adalah video dari penghukum ya Bapak Ibu. Dari video tadi, posisi kontrolnya itu adalah sebagai penghukum. Kenapa sebagai penghukum? Setelah Bapak Ibu melihat pada kalimat apa atau bagaimana ini kok bisa sebagai posisi kontrol penghukum? Ada suaranya tinggi. Oh iya, dengan nada suara yang tinggi tadi ya, dengan membentak dasar tubuh ya, matanya tadi bulunya melotot. Nah itu adalah contoh video dari posisi kontrol ya sebagai penghukum. Nah yang selanjutnya adalah video posisi kontrol merasa bersalah.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi video dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, dari video tadi yang posisi kontrol merasa bersalah itu terlihat ada apa ini Bapak Ibu? Oh iya, dari nada suara memelas ya. Tadi Bu gurunya, Naren, kenapa kamu membuat ibu? Nah, itu kemudian dengan dasar tubuhnya ya, dasar tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, itu adalah posisi kontrol merasa bersalah. Karena kalau pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, di sini ada videonya. Posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, tadi yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman ini bagaimana Bu? Nada suaranya bunyinya itu. Oh iya, lebih ramah. Kemudian apa? Ya lembut, bercanda ya. Terus mata dan senyumannya itu jenaka. Biasanya ini seperti Bu Retno ya, posisi muridnya itu sebagai teman. Biasanya beliau ini menjadikan muridnya itu dengan senyum jenakanya ya, sehingga anak-anak itu akan lebih dekat dengan bu gurunya. Ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
5 posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Di posisi kontrol pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya, tadi pada video itu bagaimana, ada suaranya Ibu? Iya, nadanya datar, kemudian ya bahasa tubuhnya yang formal. Tadi Bu gurunya datang menanyakan sekolahnya itu pukul berapa ya, kenapa kok siswanya tersebut terlambat. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer tadi terlihat bahwa gurunya bagaimana ini Bapak Ibu? Suaranya halus Bu. Iya, dengan nada suara yang halus, tulus. Kemudian bahasa tubuhnya bagaimana ini Bapak Ibu? Iya, tidak kaku. Kemudian mendekatkan murid. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mendukung murid agar dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dari 5 posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu, kita itu baiknya di posisi mana ini Bapak Ibu? Manajer. Di posisi manajer. Kenapa padanya? Kalau kita itu sebaiknya di posisi manajer. Dari keempat posisi kontrol yang lain, yang paling ideal digunakan untuk siswa, menurut saya itu yang posisi kontrol sebagai manajer, karena melihat yang pertama itu penghukum itu dapat membuat trauma sendiri pada siswa, sehingga ketika mereka dewasa mereka akan masih ingat terus ketika sekolah pernah dihukum. Menurut saya yang paling ideal yang digunakan adalah yang Ya, itu untuk Pak Dana. Mungkin yang lain ada yang berpendapat berbeda dengan Pak Dana. Setuju dengan pendapatnya Pak Dana? Setuju, baik.
dari 5 posisi kontrol yang yang bisa kita gunakan ada posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Dengan bahwa kita sebagai seorang pendidik posisi kontrol yang tepat adalah sebagai manajer. Dengan sebagai manajer kita dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas mencarikan solusi untuk murid kita sehingga murid kita itu bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Tadi di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar ya, terus identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri. Nah, di sini sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini guru berbuat, misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, itu contoh dari penghukum. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur, dan ini sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah kalimat sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, itu contoh dari pembuat orang merasa bersalah. Tapi kalau sebagai seorang teman kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini seperti tadi dalam video ya. Terus di sini pemantau, apa peraturannya? Nah, tadi siswanya datang terlambat dan beliau bertanya apa peraturannya, peraturan di kelas kita itu bagaimana. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini hasilnya ya, hasil dari penghukum itu semuanya tadi membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita murid kita itu dihukum sehingga anak-anak itu akan mencari solusi dan sehingga anak itu akan berbohong kepada kita. Nah, itu dari penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Kalau sebagai teman hasilnya itu ketergantungan. Kalau pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer itu akan menguatkan pribadi. Nah, kalian dengan dunia berkualitas, ya di sini identitas gagalnya menghindari hukuman ya, dari menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri. Di sini pada pembuat orang merasa bersalah, pada kaitan dengan dunia berkualitas, murid itu melakukan guru di dalam dunia berkualitas, kemudian murid melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, pada motivasi murid berkata pada penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu pada posisi kontrol penghukum. Pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, di sini maafkan saya, siswa akan berkata seperti itu. Pada
posisi kontrol sebagai teman, pada murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya ternyata begitu. Pada posisi pemantau, muridnya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, pada posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid pada posisi penghukum ini, dampaknya yaitu anak itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Pada pembuat merasa bersalah, dampak pada murid akhirnya akan merasa rendah diri. Pada posisi kontrol teman, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Pada posisi kontrol pemantau, dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kemudian manajer, dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Di sini pernyataan nyatanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini siapa yang mengatakan? Nah, ini kenapa pembuat orang merasa bersalah. Terus di sini pernyataan lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah siapa yang mengatakannya? Ini adalah pada penghukum. Kalau ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini yang mengatakan kita sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi sebagai seorang manajer. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi sebagai penghukumnya. Seperti tadi ya pada video, kamu larinya biasanya tercepat, seperti itu bisa juga. Kamu selalu yang paling terakhir ya. Siapanya adalah posisi penghukum. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol ya, ada pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari posisi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yaitu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Dan kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah tadi bertahan hidup. Bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia pada bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini
meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan, di mana kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalkan menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru dan menarik. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita lanjutkan ke disiplin berikutnya, kita screening dulu Bapak Ibu supaya tidak sepaneng, biar duduk kita juga tidak terlalu capek ya. Monggo Bapak Ibu guru berdiri sejenak, kita screening dulu ya. Nah, baik. Monggo kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Kedua tangan kita diangkat. Kita gerak-gerakkan. Kita gerakkan tubuh kita, keliukkan ke samping kanan. Kita liukkan ke samping kiri. Kemudian kita tangan ke pinggang dulu. Tangan ke pinggang, kita putar-putar biar tidak capek. Kemudian tangan kita pegang lutut, lututnya kita pegang bersama-sama. Kemudian kita putar-putar. Ayo Bapak Ibu diputar-putar lututnya biar tidak ototnya biar tidak ini kenceng ya, biar agak kendor dan sudah gitu terlalu lama. Ya, baik, terima kasih, bisa duduk kembali. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Masih terasa pegel? Oh, masih terasa pegel, baik ya. Sebentar lagi ya. Nah, disiplin positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar atau kertas berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat
kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa foto pembentukan keyakinan kelas saya, yaitu pada kelas 1. Di sini saya akan menampilkan beberapa foto. Nah, foto yang pertama ini adalah saya memberikan pengarahan kepada siswa saya dalam pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya menggunakan kertas pop-it. Nanti anak-anak menuliskan pada kertas tersebut. Terus yang kedua, di sini saya membagikannya. Gambar yang ketiga, anak-anak sudah mulai menulis kalimat untuk keyakinan kelas. Kemudian ini juga setelah anak selesai menulis, kemudian anak tersebut menempelkan kertas pop-it pada kertas yang sudah disediakan. Nah, setelah selesai menempelkan semua, di sini anak-anak melihat keyakinan kelas yang tadi ditulis. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas tadi kita menggunakan kalimat yang positif, ya. Misalkan anak-anak tidak nakal sama teman, itu bisa kita ganti dengan saling menghargai, seperti itu, guys. Terus membuang sampah pada tempatnya bisa kita rubah menjadi kalimat yang positif, menjaga lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru berada di posisi manajer, yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik murid sehingga nilai-nilai kebajikan dapat diresapi dan dikembangkan hingga menjadi sebuah kebiasaan positif dan menguat membentuk karakter. Pendekatan segitiga restitusi sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan. Pada memvalidasi tindakan ini, kalimat bisa menggunakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan
menunjukkan sikap yang baru. Selanjutnya tadi ada memvalidasi tindakan, yang terakhir adalah pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan ini kita bisa menggunakan kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Di sini adalah dari segitiga restitusi tadi ya. Nah, pada segitiga restitusi ini saya juga ada videonya ya, memperhatikan segitiga restitusi. Kalau menyontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya. Semua orang itu pasti punya kesalahan ya, seperti ini juga melakukan kesalahan. Dan tapi mutiara memang berbeda menyontek. Dengan menyontek tadi, mutiara juga melakukan kesalahan ya. Tapi ini bunyi tadi sudah menyebutkan tidak akan mencari kesalahan. Jadi bunyi ini membantu mutiara untuk mencari solusi supaya tidak menyontek. Mutiara pasti punya alasan kenapa menyontek. Apa itu alasan kenapa menyontek? Kenapa menyontek itu mutiara? Jadi karena tidak belajar, mutiara akhirnya menyontek karena tidak bisa mengerjakan soal. Nah, mutiara masih ingatkah keyakinan kelas kita? Ya, apa keyakinan kelas kita? Iya, benar sekali. Jujur dalam bertindak. Nah, mutiara sudah yakin kalau sifat diri itu baik. Kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan mutiara agar tidak menyontek? Oh iya, dengan belajar. Kapan mutiara akan mulai melakukan perbuatan itu? Mulai hari ini ya, mulai hari ini ya. Berarti mutiara sudah melakukan apa yang dikatakan di sini untuk rajin. Terima kasih ya mutiara. Ya, kedepannya harus berterima kasih ya. Anak yang datang terlambat.
ya yang sadar ya, tapi semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Ini pun juga pernah melakukan kesalahan melanggar tapi di sini kami tidak mencari kesalahan ya. Ini akan membantu mencarikan solusi dan supaya kesalahannya ada itu tidak terulang dan pasti punya alasan kenapa kaki terlambat ke sekolah. Apa alasannya? Karena tidurnya kemalaman, katanya terlambat ya. Ada masih keyakinan kelas kita? Masih juga apa keyakinan kelas kita? Disiplin dan tepat waktu ya. Ada sudah yakin dan yakin ya, kalau sudah yakin apa yang akan dia akan memberikan alarm. Apa? Ada akan melakukan ya? Mulai dari sekarang ya. Berarti mulai dari ini Alden akan melakukannya ya. Dan berarti Alden sudah melakukan apa yang dikatakan ini untuk tidak tidur terlalu malam ya. Nah, sudah Alden bisa kembali ke tempat ya. Terima kasih Alden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari segitiga restitusinya dari disiplin positif tadi, dari materi disiplin positif. Dari Bapak Ibu adakah yang mau ditanyakan atau memberikan saran? Mungkin ada Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah? Oh cukup, baik. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Cukup, baik. Sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini, marilah Bapak Ibu kita tingkatkan disiplin positif yang pada materi ini di sekolah kita, sehingga sekolah kita akan lebih baik dan lebih maju lagi ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk membersamai saya dalam diseminisasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.